Selamat pagi buat anak didik kami semua, kelas 11 MIA. Salam sehat dan salam semangat buat kalian. Setelah kita mempelajari mengenai termometer dan kalibrasi termometer yang telah kita pelajari sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari topik pembahasan mengenai pemuaian zat padat. Ada dua topik pembahasan yang akan kita pelajari berhubungan dengan pemuaian zat padat, yaitu yang pertama mengenai pemuaian panjang yang disebut juga dengan pemuaian linier. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pemuaian luas. Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Pastikan kalian semua tetap fokus dan memperhatikan dengan serius. Kita awali pembahasan kita mengenai pemuaian panjang atau pemuaian linier. Sebagai pendahuluan, mari kita perhatikan ada dua hal yang penting. Yang pertama, pemuaian panjang terjadi saat benda menerima kalor atau menerima energi panas. Yang kedua, pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda, sehingga pemuaian lebar dan tebal dapat kita abaikan. Selanjutnya kita perhatikan, kita misalkan ini adalah sebatang logam pada suhu mula-mula sama dengan T1. Kemudian kita misalkan panjang mula-mula logam ini pada suhu T1 sama dengan L0. Ini kita sebut pada keadaan awal atau pada keadaan T1. Selanjutnya, apabila logam ini kita naikkan suhunya atau kita panasi logam ini sampai suhunya menjadi T2, maka kita sebut keadaan ini sama dengan keadaan akhir pada suhu akhir sama dengan T2. Karena logam ini dipanasi, maka T2 itu akan lebih besar daripada T1, sehingga logam ini akan mengalami pemuaian panjang seperti ini. Nah, setelah logam mengalami pemuaian panjang, maka logam ini akan memiliki yang namanya panjang akhir yang sama dengan LT. Selanjutnya, karena T2 lebih besar daripada T1, maka selisih suhu atau delta T itu akan sama dengan T2 dikurang dengan T1. Kemudian dari gambar ini kita bisa menentukan yang namanya delta L, yaitu yang ini sama dengan delta L. Maka delta L adalah merupakan selisih dari panjang akhir dikurangkan dengan panjang mula-mula. Selanjutnya kita akan membuat persamaan untuk pemuaian panjang. Untuk pemuaian panjang, panjang akhir suatu benda itu dirumuskan dengan LT sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikalikan dengan delta T. Kemudian L0 kita pindahkan ruasnya ke ruas kiri, sehingga ruas kiri akan menjadi LT dikurang dengan L0 akan sama dengan L0 dikali alfa dikalikan dengan delta T. LT dikurang L0 itu sama dengan delta L, sehingga ruas kiri menjadi delta L akan sama dengan L0 dikali alfa dikalikan dengan delta T. Selanjutnya keterangan dari persamaan ini, LT adalah merupakan panjang akhir dalam satuan meter, L0 adalah panjang mula-mula atau panjang awal dalam satuan meter, delta T ini adalah merupakan pertambahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau satuan Kelvin. Delta L merupakan pertambahan panjang dalam satuan meter. Selanjutnya, alfa adalah koefisien muai panjang dalam satuan derajat Celcius pangkat negatif 1 atau Kelvin pangkat negatif 1. Selanjutnya kita perhatikan khusus mengenai koefisien muai panjang yang disimbolkan dengan alfa. Koefisien muai panjang adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang suatu benda ketika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius
atau 1 Kelvin. Makin besar koefisien muai panjang benda apabila dipanaskan, maka semakin besar pertambahan panjangnya, dan juga berlaku sebaliknya. Artinya, jika koefisien muai panjang benda itu kecil, maka ketika dipanaskan, pertambahan panjangnya akan kecil. Kemudian kita perhatikan di sini tabel koefisien muai panjang beberapa jenis benda. Nah, di sini ada kolomnya jenis benda, kemudian koefisien muai panjang dalam satuan derajat Celcius pangkat negatif 1. Di sini ada logam timah hitam, baja, besi, emas, platina, kuningan, aluminium, dan tembaga. Dan nilai koefisien muai panjang untuk logam yang sudah tertentu jenisnya, misalnya seperti ini, maka koefisien muai panjangnya adalah sudah tertentu. Artinya ini tidak bisa kita ubah lagi. Kemudian jika kita perhatikan tabel ini, kita bisa melihat bahwa timah hitam itu memiliki koefisien muai panjang yang terbesar dari antara logam ini. Maka sesuai dengan keterangan yang kedua ini, maka timah hitam apabila dipanaskan dengan pertambahan suhu yang sama dari antara logam-logam ini, maka dia akan mengalami pertambahan panjang yang paling besar. Selanjutnya kita perhatikan untuk platina itu memiliki koefisien muai panjang yang terkecil dari antara logam ini. Maka platina itu akan mengalami pertambahan panjang yang paling kecil. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Ini ada dua bagian. Pertama kita lihat soal yang bagian A. Sebatang pipa besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 200 cm. Apabila pipa besi tersebut dipanaskan hingga 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjangnya 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang pipa besi. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. T2-nya sama dengan 100, T1 sama dengan 20, maka delta T itu sama dengan 80 derajat Celcius. Selanjutnya panjang mula-mula ketika suhu mula-mula sebesar 20 derajat Celcius itu sama dengan 200 cm atau sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah pertambahan panjang pipa besi, berarti sama dengan delta L. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali R dengan delta T. Kita masukkan L0 yang sudah diketahui, kemudian koefisien muai panjang alfa dan delta T. Maka delta L itu akan sama dengan L0 2 dikali alfa dikali 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 dikalikan dengan delta T dikali dengan 80. Maka delta L itu akan sama dengan 2 dikali 80 sama dengan 160 dikali 1,2 kali 10 pangkat negatif 5. Maka delta L itu akan sama dengan 1,92 dikali dengan 10 pangkat negatif 3 meter. Atau bisa juga ini kita konversi ke dalam satuan panjang yang lain, yaitu dalam satuan milimeter. Maka hasilnya delta L itu sama dengan 1,92 milimeter. Inilah jawaban untuk pertanyaan 1A. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 1 untuk bagian B. Pada suhu 10 derajat Celcius, suatu logam mempunyai panjang 72 cm. Setelah dipanasi hingga suhunya 160 derajat Celcius, panjangnya menjadi 72,09 cm. Tentukanlah koefisien muai panjang logam.
Kita perhatikan di sini logamnya adalah logam sembarang, berarti kita bisa menentukan koefisien muai panjangnya. Apabila logamnya sudah tertentu seperti tabel yang sudah kita tampilkan tadi, maka pertanyaannya tidak mungkin lagi bertanya tentang koefisien muai panjang. Sekarang kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal, kita tentukan terlebih dahulu yaitu delta T-nya ya, T2 dikurang T1. T2-nya sama dengan 160 derajat Celcius, kemudian T1 sama dengan 10 derajat Celcius, maka delta T akan sama dengan 150 derajat Celcius. Selanjutnya, panjang mula-mula itu sama dengan 72 cm atau sama dengan 0,72 meter. Kemudian panjang akhir atau LT 72,09 cm atau sama dengan 0,7209 meter. Kemudian dari sini kita bisa menentukan delta L-nya ya. Delta L sama dengan LT dikurang L0 sama dengan 0,7209 dikurang 0,72, maka hasilnya sama dengan 0,0009 meter. Kemudian untuk menentukan koefisien muai panjang logam ini, kita buat persamaan untuk delta L ya. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikalikan dengan delta T. Maka alfa akan sama dengan delta L dibagi dengan L0 dikalikan dengan delta T0 atau delta T. Maka alfa akan sama dengan 0,0009 dibagi dengan 0,72 kali 150. Atau kita buat dalam bentuk bilangan baku 9 kali 10 pangkat negatif 4. 0,72 dikali 150 sama dengan 108. Selanjutnya ini masih bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 9, 1 ini dibagi 9 akan sama dengan 12. Maka alfa sama dengan 1/12 dikali 10 pangkat negatif 4. Maka alfanya sama dengan 8,3 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pemuaian luas. Untuk benda yang berbentuk lempengan atau plat atau berbentuk dua dimensi, jika dipanaskan akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar secara bersamaan. Kita misalkan ini adalah merupakan sebuah lempengan logam yang memiliki panjang dan lebar. Ini kita misalkan keadaan awal atau keadaan pada suhu mula-mula sama dengan T1. Kita misalkan logam ini atau lempengan ini memiliki panjang awal sama dengan P0. Kemudian memiliki lebar awal yang sama dengan L0. Sehingga luas mula-mula atau A0 itu akan sama dengan panjang kali lebar, berarti panjang mula-mula dikalikan dengan lebar mula-mula. Nah, selanjutnya apabila lempengan ini kita panaskan atau kita sebut berada pada keadaan akhir atau pada suhu akhir sama dengan T2. Ya, di mana T2 lebih besar daripada T1. Sehingga lempengan ini akan mengalami pemuaian panjang dan lebar secara bersamaan. Mari kita perhatikan. Ya, seperti ini pemuaian panjang dan lebar secara bersamaan. Sehingga lempengan ini akan memiliki panjang akhir yang kita sebut sama dengan PT. Kemudian memiliki lebar akhir yang kita sebut sama dengan LT. Maka luas akhir atau AT itu akan sama dengan panjang akhir dikali dengan lebar akhir.
Selanjutnya kita buat persamaan untuk pemuaian luas. Bentuknya sama dengan persamaan untuk pemuaian panjang atau pemuaian linier. Hanya dimensi atau besarannya kita ganti. Kalau di pemuaian panjang kita buat persamaan dalam bentuk L. Untuk pemuaian luas kita gunakan dengan besaran A. Sehingga untuk luas akhir AT itu sama dengan A0 ditambah dengan A0 dikali beta dikali dengan delta T. A0 yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga ruas kiri menjadi AT dikurang A0 sama dengan A0 dikali beta dikalikan dengan delta T. Di mana AT dikurang A0 ini sama dengan pertambahan luas atau delta A. Akan sama dengan A0 dikali beta dikalikan dengan delta T. Keterangan dari persamaan ini, AT adalah luas akhir dalam satuan meter kuadrat. A0 sama dengan luas mula-mula atau luas awal dalam satuan meter kuadrat. AT adalah pertambahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin. Delta A adalah pertambahan luas dalam satuan meter kuadrat. Dan beta di sini merupakan koefisien muai luas dalam satuan derajat Celcius pangkat negatif 1 atau Kelvin pangkat negatif 1. Kemudian koefisien muai panjang alfa itu memiliki hubungan dengan koefisien muai luas beta, di mana hubungannya adalah beta itu sama dengan 2 kali alfa atau 2 dikali koefisien muai panjang. Mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 2, yang bagian A. Sebuah plat aluminium memiliki luas 100 cm kuadrat pada suhu 20 derajat Celcius. Jika plat aluminium dipanaskan sampai 70 derajat Celcius, tentukanlah pertambahan luas plat aluminium. Diketahui koefisien muai panjang, ya. Alfa sama dengan 24 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Baik, kita buat pembahasan soal ini. Dari keterangan soal bisa kita menentukan terlebih dahulu, yaitu pertambahan suhu yang sama dengan delta T, yaitu T2 dikurangkan dengan T1, di mana T2 70 derajat Celcius, T1 20 derajat Celcius, maka pertambahan suhu sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian luas mula-mula A0 itu sama dengan 100 cm kuadrat. Kemudian yang diketahui adalah alfa, koefisien muai panjang 24 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Untuk pemuaian luas kita membutuhkan koefisien muai luas atau beta. Maka kita cari nilai beta untuk plat aluminium ini. Beta itu sama dengan 2 dikali alfa, berarti sama dengan 2 dikali 24 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 48 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Pertanyaannya adalah pertambahan luas, berarti delta A, ya. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikalikan dengan delta T. Kita masukkan A0-nya yang sama dengan 100, beta sudah kita tentukan ini, kemudian delta T-nya 50 derajat Celcius. Maka delta A sama dengan 100 dikali 48 kali 10 pangkat negatif 6 dikali dengan 50. Maka delta A akan sama dengan 0,24 cm kuadrat. Inilah nilai pertambahan luas untuk plat aluminium apabila dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Kemudian kita perhatikan soal nomor 2 bagian B. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 250 cm kuadrat. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, tentukanlah
luas plat besi tersebut. Kita buat pembahasan soal ini. Delta T-nya bisa kita cari ya, yaitu selisih dari suhu akhir 90 dikurang dengan suhu awal 30, maka delta T-nya sama dengan 60 derajat Celcius. Kemudian luas mula-mula sama dengan 250 cm kuadrat. Selanjutnya diketahui koefisien muai panjang besi. Ya, kita buat dalam bentuk bilangan baku. Alfa akan sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Kemudian kita tentukan nilai betanya sama dengan 2 kali alfa, berarti 2 dikali 12 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 24 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Kemudian kita sudah bisa menentukan luas plat tersebut, artinya luas akhir ketika suhunya mencapai 90 derajat. Luas akhir atau AT itu sama dengan A0 ditambah A0 dikali beta dikalikan dengan delta T. Kita masukkan nilai A0 dan nilai beta, kemudian nilai delta T. Maka AT akan sama dengan 250 ditambah 250 dikali 24 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan 60. Maka delta T AT sama dengan 250 ditambah dengan 0,36. Maka AT akan sama dengan 250,36 cm kuadrat. Inilah luas akhir dari plat besi ketika suhunya dinaikkan dari 30 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pemuaian panjang atau pemuaian linier dan pemuaian luas. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pemuaian volume dan pemuaian gas untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar dan semoga sukses.